Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Nama Siti Hadizah, NPM 2022063411154. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UPS dalam mata kuliah Manajemen Sains Komputer. Dosen pengempu Bapak Jumadi SAPMT. Apa itu UPS? Sebagian kalian mungkin tak asing lagi dengan perangkat elektronik yang satu ini. Nah, untuk memudahkan Anda dalam memahaminya, sebaiknya Anda tahu lebih dulu apa definisi sederhana dari UPS tersebut. UPS merupakan singkatan atau kepanjangan dari Uninterruptible Power Supply, sebuah alat tambahan pada rangkaian komputer dan biasanya dipasang pada peralatan listrik dan elektronik di rumah. UPS yang sederhana biasanya akan dipasang pada peralatan seperti TV, kulkas, komputer, dan sebagainya. Pengertian lain dari UPS merupakan peralatan listrik yang fungsinya utamanya adalah untuk menyediakan listrik tambahan pada bagian tertentu dari komputer, seperti monitor, CPU, server, atau bagian lain yang penting untuk mendapatkan asup listrik secara terus-menerus. Pentingnya menggunakan UPS pada komputer membuat kita harus mengetahui juga apa sih fungsi UPS yang sebenarnya. Sebenarnya, alat ini bertujuan untuk mencari arus listrik yang diterima oleh perangkat elektronik yang dipasangkan. Misalnya, komputer atau kulkas. Dengan adanya peralatan UPS tersebut akan membuat peralatan tersebut menjadi lebih stabil asupan arusnya hingga peralatan listrik awet dan tidak cepat rusak. Beberapa fungsi lainnya diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, lindungi elektronik peralatan dari kondisi arus yang tidak stabil, matikan dan sebagainya. Di daerah yang memiliki kebiasaan pemadaman listrik, sebaiknya peralatan elektronik di rumah wajib menggunakan peralatan UPS agar lebih tahan lama penggunaannya. Kedua, bagi mereka yang menggunakan sumber arus yang kurang stabil seperti mesin genset atau diesel, sebaiknya menggunakan peralatan UPS karena akan berbahaya jika arus tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, tidak terkontrol. Anda mungkin pernah melihat beberapa lampu yang terbakar pada penggunaan peralatan elektronik yang tidak menggunakan UPS atau juga sering disebut dengan alat penstabil arus stabilizer. Ketiga, UPS mampu memberikan arus cadangan apabila tiba-tiba sumber arus mati, maka peralatan elektronik bisa dimatikan dan tidak mati secara tiba-tiba, karena akan sangat membahayakan kondisi peralatan elektronik. Keempat, terutama bagi pengguna komputer dan server, alat UPS sangat dibutuhkan. Fungsi backup data dari peralatan UPS akan membantu para pengguna komputer dan server tidak kehilangan data yang dibutuhkan. Selain mengetahui beberapa fungsi dan kegunaan dari UPS, di atas Anda juga perlu tahu bahwa beberapa jenis dan tipe UPS yang ada di pasaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sebagai pengguna, secara umum, berikut ini beberapa merek UPS terkenal yang bagus yang sering digunakan dan juga ada di pasaran, seperti APC, Cyber Power Delta, Emerson, IMB, ICA, Matsumoto, Microvac, Montero, Poling, Yusa, dan yang lainnya dengan jenis dan tipe UPS sebagai berikut. Pertama, UPS siaga merupakan jenis UPS rumahan yang paling banyak digunakan. Anda mungkin juga memilikinya. Harganya pun lebih terjangkau di bawah Rp500.000 untuk merek standar. Untuk penggunaan alat-alat sederhana, inilah UPS digunakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah baterai tetap terpakai, meskipun dalam kondisi mati, serta tidak dapat digunakan untuk pemakaian di atas 2 kVA, jadi memang untuk ukuran rumahan saja. Kedua, UPS line interaktif
merupakan jenis UPS yang dipakai untuk para pemilik arus bisnis kecil yang membutuhkan jumlah listrik yang lebih besar. Kemampuannya di atas UPS standby dan harga tentunya lebih mahal. Yang ketiga, UPS ganda, UPS online. Tipe ini yang paling lazim untuk UPS dan daya lebih dari 10 kVA. Tipe ini memiliki keamanan dengan TV standby. Hanya saja tipe ini memiliki sumber tenaga utama yang terletak pada inverter, bukan pada sumber listrik AC. Dapat dikatakan tipe ini mendekati gambaran ideal dari sebuah UPS. Semoga tipe ini menghasilkan panas yang cukup tinggi. Keempat, konversi delta online. UPS ini merupakan teknologi konversi ganda double conversion yang telah diperbaharui dan tersedia dengan daya 5 kVA hingga 1,6 mW. Ini memiliki tipe double conversion. Inter ini menggunakan inverter untuk selalu menyediakan voltase saat pasokan tenaga terputus. Tipe ini melakukan hal sama dengan tipe double conversion. Pastikan UPS dilengkapi dengan AVR, stabilizer, dan fuse anti petir, sehingga tegangan listrik yang turun atau naik dan tidak stabil dapat mencegah kerusakan pada perangkat komputer, dapat diminimalisir. Dan untuk kalangan pengguna rumahan, jika Anda memiliki komputer printer, scanner, maka gunakanlah UPS yang tidak terlalu besar kapasitasnya, karena yang paling penting perangkat komputer bisa bertahan beberapa menit untuk mematikan secara normal sehingga mencegah kerusakan pada komputer dan perangkat lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, dan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.